Bapak-bapak lincah di sini, alhamdulillah. Pagi hari ini, Selamat pagi Pak, maaf saya telat. alhamdulillah. Jadi pagi hari ini yang menyampaikan materi terkait dengan buku bijak itu Pak Haji Sunarto, beliau Ketua HK dari Lampung Timur. Ya, jadi Insya Allah setiap Ketua HK diminta untuk bergiliran menyampaikan materinya. Ya. Penyampai materi di sini sekali lagi kami sampaikan, kita semua termasuk saya belum ada satupun yang betul-betul baik ya. Kita hanya sedang belajar untuk terus menjadi baik. Waktu dan tempat pada Cakanda kami, Kang Mas Haji Sunarto, kami persilakan. Silakan Kang Mas. Oke. Yang lain mohon di mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan beberapa nikmat, terutama nikmat sehat. Kita bisa berkumpul di Zoom meeting pagi ini di Ketua itu nikmat. Pak Narto ke-mute, Pak Narto. Suaranya hilang Pak Narto. Oh, hilang ya. Dari awal apa dari tak barusan? Barusan. Oh, di mute ini sama ini host kayaknya nih. Kesenggol. Oke, salawat serta salam mari kita tunjukkan ke junjungan ke Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah, Allahumma amin. Sebelum saya mulai, saya pengen nyapa dulu semua saudara-saudara kita. Selamat pagi Bu Bakrah, Ibu Haji, Ibu Heri Susilo, Ibu Heri, Pak Trusilo, Bapak Pramudio Jogja, Bapak Asman Jayapura, kemudian Bapak Darnoto Cilacap, Ibu Indah Pujiastuti yang selalu ceria dan kelihatan selalu always you beautiful. Kemudian salam hormat kepada Bapak Yayat, Ketua MBC yang dari mana ini ya? Dari Cirebon apa ini? Pak, mohon nanti kita bisa bincang-bincang Pak untuk bagaimana di Lampung ini saya pengen bergerak di Nahdien Pak. Kebetulan saya Ketua Ranting Nahdien di sini dan saya pengen MBC Batanghari, Kecamatan Batanghari ini akan membangun gedung MBC bisa terlaksana dan saya akan mengajak beliau. Mohon dukungannya Bapak Yayat ya. Selamat pagi. Aplenku yang terhormat Bapak Ikada RM yang selalu rambutnya panjang, salah, bukan rambutnya panjang enggak. Ibu Izuzu dari Demak, Ibu Sundang Siregar, kemudian Bapak Antius Prapto, Ibu Maria Lili dari Jayapura, Ibu Yami selamat pagi yang ada di mana ini? Di Singapura ya? Mau Jakarta apa? Ya Pak, Singapura. Dekat Surabaya. Oh ya, Surabaya. Bapak Matius Prapto, Surabaya. Ya. Terus mohon maaf ini saya masih punya historical ya lama dari tahun 91 dan 92. Kai Britan Dubu Tarigan, Goman Kam. Sehat Pak. Luar biasa. Ini saya bisa di sikit-sikit cakap Karona. Ibu Tarigan dari Karo ini. Ibu Bapak Dafa Zaini, selamat pagi. Ibu Herianti, Selamat pagi Pak. Dari Bandar Lampung. Halo, sahabatku, saudaraku Muhammad Fadoli. Masya Allah. Selamat pagi, Bapak Beni. Kita sidang itu. Bapak Beni, selamat pagi. Ibu Nur Samsia. Pagi Pak. Ibu Dede, kumaha kabarna, kumaha wartosna, sayanya. Ibu Nur Ali, Ibu Esther, selamat pagi. Pak Bang, senior kita dari Bandung, kumaha kabarnya Pak? Saya Pak Astur Saiful Usman, selamat pagi Bapak Basri, selamat pagi Bapak Basri Susanto. Bapak Suyatno Hasim dari Metro 24, Bapak Asep Tasik, Bapak Ibu Eni Rohaini, kumaha Bu? Damang Bu. Pak Nyos, selamat pagi. Pak Ahmad Sanusi, selamat pagi. Ibu Bapak Hilmi Fajris Siki,
Hilang Pak suaranya. Sinyal Pak Narto. Sinyal. Nge-lag Pak semuanya. Wayan tulis SPD. Coba diperlihatkan Pak. Saya belum perkenalkan, belum kenal nih Pak Wayan. Pak Wayan, selamat pagi Pak Wayan. Om, aduh dibisukan. Om Swastiastu. Oleh dijan nih beli Wayan dan dijan nih. Oleh balinya. Wih, bawa kelo nih, masuk di PTKLP ini. Wah, kok dibisukan ini malah. Selamat pagi Ibu Ana. Ibu Ana ini Pak Haji Darmawan. Ibu Ana itu Ibu Isna ini Septriana, istri Bapak Haji Fadoli. Selamat pagi Bapak Damar Budi, Pak Satria, Bu Verna, kemudian Pak Nadirin. Ya, wong apa kiye? Tunggal gile karo nyong kiye ya, kayane ya. Nyong kiye ya, kayane ya. Assalamualaikum. Iya. Kemudian orang beken. Orang ngapak orang kepenak bakal lah. Ibu Dinda SBY Surabaya, Ibu Uswatun Hasanah, mudah-mudahan semuanya, Bapak Andi Christian Standi, semua yang sini tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua bahagia, selamat Amin. Oke, saya lanjutkan pada materi. Kita tidak usah dari awal, Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kebetulan saya disuruh ngisi, namun ini saya masih belajar dan masih grogi, makanya saya sebutkan satu-satu biar nggak grogi nih. Oke, tanggal 11 materi kita hari ini kita mulai. Tuhan membenci orang yang memakai timbangan yang curang, tapi ia senang dengan orang-orang yang memakai timbangan yang tepat. Di suatu ketika di petani saya, petani sawit yang punya 25 hektar, itu kisah nyata. Dia bukan ngurangi timbangan, nambahin timbangan. Lucunya, bukan ngurangi, tapi nambahin timbangan. Bukankah ngurangi itu mengambil hak orang lain? Betul. Tapi menambahi juga itu memberikan kelakuan yang kurang pas. Suatu ketika setiap setor sawit itu ditambahin dengan air. Disiram air, truknya itu disiram air. Saya lihat, Masya Allah, kok begitu ya? Itu biar tambah timbangannya. Itu juga perbuatan tercela. Suatu ketika beliau naik haji, nggak saya sebutkan di Lampung, ini kisah nyata. Beliau naik haji, kemudian naik haji dengan pakai haji plus dengan biaya ratusan juta, mungkin 400-an juta berdua dengan istrinya. Masya Allah, sudah pengajian, sudah mengundang kiai. Ini nambahin, bukan ngurangin. Nambahin dengan menyiramkan air di truk itu, Masya Allah, ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, hajinya nggak jadi berangkat. Masya Allah, sudah ngundang pengajian begitu besar. Ternyata beliau ditipu oleh agen haji yang plus. Nah, apalagi yang ngurangi itu mengambil hak orang lain. Masya Allah, suatu ketika saya juga pergi ke pasar, menjual ayam, kemudian ada orang nimbang beras. Kakinya yang bawah itu loh dinaik-naikkan, orang dua, ibu-ibu, supaya timbangannya itu tidak begitu berat. Itu kan ngurangi, sama aja ngurangi. Masya Allah. Demikian ini, monggo Bapak Ibu yang ahli kebiasaannya berdagang. Hal-hal tersebut tidak usahlah kita lakukan dan kita tunjukkan kita orang-orang yang punya jiwa pemimpin yang bijak. Ini contoh yang kurang benar. Orang yang yang memakai timbangan tepat, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tapi tepat. Apabila kita nimbang punya orang, bila perlu dilebihkan, ya. Tapi kalau punya kita jual, ya. Kalau orang yang beli, yaudah kurang dikit nggak apa-apa, ikhlas. Ini yang baik. Orang yang sombong akan dihina, orang yang rendah hati adalah bijaksana. Orang yang sombong, dimanapun orang sombong, maka apabila di tengah-tengah masyarakat, sombongnya, baru aja punya TV. Begitu beli mobil, kacanya dibuka semuanya. Semua dadah, selamat pagi, assalamualaikum. Itu juga bentuk kesombongan, bukan bentuk keramah tamahan. Dibuka semuanya. Nah, orang yang sombong akan dihina, orang yang rendah hati adalah bijaksana. Di tengah masyarakat, orang yang sombong itu nanti bakal tidak punya harga diri, tapi justru dihina.
Orang yang rendah hati adalah bijaksana. Insya Allah kita semuanya di sini sudah belajar menjadi pemimpin bijak. Mudah-mudahan saya mengingatkan diri saya sendiri untuk bisa bijak, untuk bisa rendah hati. Orang Amin. baik dituntun oleh kejujuran. Setiap orang baik, insya Allah itu pasangannya adalah jujur. Setiap orang melakukan suatu kebaikan, insya Allah kejujuran itu selalu mengiringi pada kita. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Ditelepon katanya masih di gang ini. Oh sebentar lagi. Dan ini sering kita lakukan. Bukan orang lain, saya. Pak meeting hari ini Pak. Pak meeting hari ini Pak. Oh ya UTW. Padahal masih mandi. Masya Allah. Itu. Iya, padahal kita masih mandi. OTW katanya. Sampai sana juga telat. Kenapa? Ya macet tadi ini itu bannya kempes dan sebagainya. Kebiasaan ini monggo Bapak Ibu, saya mengikatkan diri kita sendiri. Setelah kita membaca buku bijak, insya Allah kita tidak akan melakukan sesuatu hal apapun tentang kebohongan. Apabila menghadapi maut, harta benda tak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Harta dan kekayaan segudang pun tidak akan berarti apabila kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu, kita berkumpul di sini untuk menjadi orang bijak. Dikala nanti kita sudah pensiun, Pak, Masya Allah. Yang punya akun IES 12 kota itu, Masya Allah, sudah luar biasa penghasilannya. Untuk itu, kita monggo dilatih untuk bisa sedekah kepada orang lain agar harta kita yang kita tinggalkan setelah mati itu bermanfaat. Kita infakkan kepada fakir miskin, kita infakkan kepada pondok-pondok pesantren, kepada tetangga kita, saudara-saudara kita yang penting, yang terlebih dahulu, maka itu lebih bermanfaat daripada kita menumpuk harta, tapi setelah kita meninggal dunia tidak ada artinya. Harta benda tidak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Tulus hati dalam arti ikhlas. Kita menyumbangkan ke sesuatu orang ikhlas. Kita bantu ke pondok pesantren ikhlas. Kita kehilangan, kita dihutang nggak dibayar juga ikhlas. Ditagih-tagih, kadang-kadang kita yang dimarahin. Ya udah, ikhlaskan saja kata Pak Basri. Jalan hidup orang baik diratakan. Insya Allah kalau kita orang-orang baik itu jalannya ya mudah, dimudahkan oleh kejujuran. Dan apabila kita orang baik dan jujur, Masya Allah, semua tingkah laku, semua tindakannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang jahat membawa diri kepada kehancuran. Orang jahat dimanapun tidak ada yang membela. Orang jahat dimanapun tetap dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Untuk itu, monggo kita hindarkan dari perbuatan jahat. Orang jujur selamat karena ketulusan hatinya. Orang yang tak dapat dipercaya terperosok oleh keserakahannya. Itu jelas. Orang yang baik, orang yang jujur selamat karena ketulusan hatinya. Dimanapun jujur, dibohongi juga ikhlas. Orang yang tak dapat dipercaya terperosok oleh keserakahannya. Katanya sudah bayar ternyata belum. Katanya udah nggak jauh-jauh lah. Kita posting dengan daun itu juga diterima, tetapi akhirnya dia akan hancur. Karena apa? Dia harus membayar tindakan itu. Bila orang jahat meninggal, harapannya pun mati. Ya apa yang ditinggalkan kalau harimau meninggalkan gading, meninggalkan belang? Apapun yang dia lakukan di dunia, maka itulah yang ditinggalkan jika kita meninggal. Bagi orang-orang yang harapannya, ya bagi orang yang jahat, ya tidak punya harapan, nggak punya sangu. Tapi bila orang meninggal harapannya pun mati, ya. Bila orang jahat meninggal harapannya pun mati, nggak punya harapan, tapi berharap kepada kekuatan sendiri tidak berarti. Kekuasaan, kejahatannya itu tidak akan berarti jika mereka itu meninggal. Orang soleh terhindar dari kesukaran, orang jahat mendapat kerinduan. Jelas.
Mana-mana orang soleh, sering membantu, sering memberi orang lain, sering membantu tetangga, kerepotan tetangga kita bantu, maka apapun kegiatan beliau, apapun kerepotan beliau, orang tidak suruh, orang tidak disuruh, itu jelas membantu. Dan terhindar dari kesulitan apapun. Kadang-kadang, Masya Allah, kalau kita itu benar-benar soleh, punya kepentingan, apapun, punya tanggung jawab apa, tiba-tiba Allah itu datang menolong kita tanpa disangka-sangka. Dan kadang-kadang kita tidak tahu, Masya Allah, siapa yang membantu, siapa. Contoh inilah, contoh suatu contoh real. Bapak Suyatno ini tiba-tiba dia berdoa. Pak Suyatno tiba-tiba doa. Saya katakan, Pak, sampan masuk 21, Pak, 2.100.000. Jenengan anak-anak, karena beliau itu sudah nggak punya istri, jenengan anak-anak 3-nya dimasukkan. Iya Mas, iya Mas. 3 kali saya datang ke beliau, kemudian dia posting. Tapi tiba-tiba apa? Karena dia itu orang-orang baik, Masya Allah. Ibu Barkah ini loh. Ibu Barkah ini nelpon, Pak, saya mau menghiaskan anak saya, Pak. Tolong dibantu carikan orang. Ibu Barkah datang dan membawa duit untuk menghiaskan anaknya. Suruh Pak Suyatno itu untuk posting. Ini bukti nyata. Sehingga saya diajak oleh Pak Yatno untuk datang ke rumah Bu Barkah untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang sekitarnya. Kita ngomong setelah di Antasari, Pak, nanti setelah acara kita mampir ya di tempat Bu Barkah. Ya di tempat itu kita acaranya. Allah, ternyata di rumah Bu Barkah. Ini kalau orang baik, Pak. Pak Suyatno, ini contoh konkret. Beliau ini orang baik. Ternyata Allah mendatangkan, menggerakkan hati Bu Barkah untuk bisa membantu anaknya, dan cucunya. 8 diberikan oleh Bu Barkah, 9 1 diambil orang lain untuk menghiaskan putra-putranya Bu Barkah, 3 orang. Masya Allah. Ini contoh orang baik. Percakapan orang jahat membinasakan. Kalimatnya loh, kalau orang jahat itu kadang-kadang ngomong manis tapi di belakang menusuk. Hikmat orang baik menyelamatkan. Ya jelas. Apapun kita perbuatan baik itu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Kota semarak jika orang jujur mendapat rezeki. Nah, ini tadi udah jelas. Di lingkungan kota itu bukan berarti suatu kota, tapi lingkungan keluarga, ya. Karena kota semarak jika orang jujur mendapat rezeki. Pak Suyatno itu dapat rezeki, maka lingkungannya semarak, lingkungan keluarganya, anaknya, cucunya sudah dimasukkan sehingga insya Allah semuanya itu nanti bakal bisa berangkat umroh. Allahumma amin. Rakyat bersorak-sorak jika orang jahat mati. Kapokmu kapan? Kowe toh semena-mena karo aku. Ada doa yang seperti itu. Tapi bagi kita nggak usah kita mendoakan seperti itu. Tapi yang terjadi di masyarakat bahwa kalau orang-orang yang jahat kemudian meninggal dunia, bukan doa baik, tapi disyukurkan. Ini yang terjadi di masyarakat. Tapi bagi kita yang sudah belajar buku bijak, tidak demikian adanya. Restu orang jujur memperindah kota, perkataan orang jahat merusakkannya. Sama aja tadi di atas. Ini hubungannya tentang orang baik dan orang jahat. Yang saya bacakan ini nanti semua orang baik dan orang jahat. Saya rasa semuanya Bapak-Bapak yang ada di sini bisa mengartikannya semuanya. Dan ini gampang. Menghina orang lain adalah perbuatan yang dungu. Orang lain dihina itu sama saja kita menjadi orang dungu. Orang aja sudah baik, kadang dijelekkan, apalagi jelek. Masya Allah, di masyarakat seperti itu. Menghina orang lain perbuatan yang dungu, sama saja menghina diri kita. Orang yang berbudi tidak akan mengatakan sesuatu apapun. Dan orang-orang yang bijak, yang baik budi, no comment. Baik ya no comment, jelek ya no comment, karena itu akan kembali kepada diri kita. Baiknya apa? Ya sudah, kita doakan semoga orang yang berbuat sedemikian itu yang kurang baik, kita doakan supaya baik. Mudah-mudahan orang itu baik dengan orang lain. Insya Allah Allah mendengar doa kita dan orang itu menjadi baik. Itulah yang seharusnya tindakan kita yang kita harus lakukan kepada orang-orang yang kurang baik di hadapan kita ataupun di masyarakat. Penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia, tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara.
Kalau titip duit kadang-kadang kurang, Mas. Tolong ini kasihkan si Anu ya. Berapa, Pak? 1 juta. Oke, itu dikasihkan kurang 1 juta. Si Anu, saya titip duit kepada si Anu sudah disampaikan. Berapa, Pak? 1 juta. Enggak, 1 juta, Pak. Berapa? 900.000. Masya Allah. Kalau titip duit kurang, kalau titip omongan ditambahin. Ini di masyarakat. Kabarnya itu cuma 1, tapi ditambah si Anu loh, si Anu dan sebagainya. Bahkan digembor-gemborkannya. Tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Apapun rahasia saudara, apapun rahasia keluarga kita, apapun rahasia tetangga kita, sebaiknya kita bungkus rapi, tidak usah digembor-gemborkan. Bangsa akan hancur jika tak ada pimpinan. Semakin banyak penasihat, semakin terjamin keselamatannya. Bangsa akan hancur jika tak ada pimpinan. Ya hancur, nggak ada pimpinan. Semakin banyak penasehat, semakin terjamin keselamatannya. Jadi kita ibaratkan kita tidak punya jiwa pemimpin, tapi apabila banyak orang menasehati, banyak orang yang menasehati, semakin bagus pada diri kita. Berjanji membayar utang orang lain berarti mendatangkan celaka. Berjanji membayar utang orang lain berarti mendatangkan celaka. Kadang-kadang kita sudah, ya udah nanti saya bayarkan, ya udah saya. Tapi apa yang terjadi? Kita janji-janji seperti itu, belum tentu rezeki kita itu bisa cukup untuk membayar itu, maka celaka diri kita. Lebih baik tidak terlibat dalam hal itu supaya aman. Wanita yang baik budi mendapat kehormatan. Jelas. Istri kita baik dengan kita, istri kita baik dengan anak-anak kita, istri kita baik dengan tetangga kita, istri baik dengan saudara-saudara kita, maka semua orang tahu dan saudara-saudara kita akan menghormati kepada istri kita. Orang kejam mengumpulkan kekayaan. Kalau orang kejam, bukan haknya ya dikumpulkan. Bahkan kalau istrinya itu kurang baik, maka yang terjadi adalah Pak itu beli anu, Pak ini beli anu, Pak ini beli anu, masa Bapak nggak bisa? Maka yang terjadi ada suami bisa bertindak yang kurang baik sehingga terjadilah korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya, orang yang kejam merugikan dirinya. Udah jelas. Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu. Kalaupun mendapatkan suatu keuntungan oleh orang-orang jahat itu, baik rezeki dan sebagainya, itu hanya sementara. Hanya semu, tidak akan kekal. Keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan yang sejati. Kalau kita berbuat baik, itu ada keuntungan kita selamanya dan akan kekal. Siapa tekun berbuat baik akan hidup bahagia. Siapa yang berkeras untuk berbuat jahat menuju maut. Siapa tekun berbuat baik akan hidup bahagia. Tekun semuanya kita berbuat adil, berbuat baik, kita menjadi pemimpin bijak, maka yang terjadi adalah akan bahagia. Tuhan membenci orang yang berhati jahat, tapi Ia mengasihi orang yang hidup tanpa celah. Allah itu senang apabila orang-orang itu tidak ada cacat, tidak ada kejelekan pada diri orang tersebut, tapi Allah membenci orang-orang yang berhati jahat. Karena kejahatan jelas itu merugikan siapapun, merugikan dirinya, merugikan keluarganya, merugikan masyarakat lingkungannya. Orang jahat pasti mendapat hukuman, jelas. Orang baik akan selamat, itu sudah jelas. Kecantikan wanita yang tak berbudi merupakan cincin emas di hidung babi. Kecantikan wanita yang tak berbudi serupa cincin emas di hidung babi. Meskipun emas kalau di hidung babi kan tidak kurang berharga, jijik dan sebagainya. Maka kecantikan yang terbudi merupakan cincin emas di hidung babi. Kecantikan yang baik adalah kecantikan yang berbudi. Non sewu, Bapak Ibu, ibu-ibu lah ya, ibu-ibu. Karena dia itu punya cincin, kemudian dia itu punya gelang. Setiap ngomong itu ditunjukkan. Ini loh, di sini loh, sampai berkali-kali. Gelangnya itu dari ujung lengan sampai pol lengannya itu. Gelangnya, gelang emas. Setiap ngomong, dilihatkan. Kemudian udah pakai jilbab loh, bagus-bagus. Kalungnya itu dikeluarin. Ini loh, aku punya 25 gram. Hal-hal ini monggo mengingatkan istri saya sendiri dan ibu-ibu semuanya, itu kurang bermartabat. Kecantikan wanita yang tak berbudi merupakan cincin emas di hidung.
di hidung babi. Ya itu tadi sudah tahu cincin itu harusnya kan di jari manis, taruh di telunjuk, kemudian setiap ngomong ditunjuk-tunjukkan. Iya ada kayak gitu ya. Bahkan Masya Allah di tahun 2000 berapa itu ya, di tahun 2000 berapa kemarin ada orang Kalimantan yang pulang borong emas semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik, tapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan. Ada orang suka memberi tapi bertambah kaya, ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin. Ini yang dijelaskan oleh Ibu Tarikan kemarin. Kalau kita memberi, itu seperti halnya kita tanam jagung 1 butir, maka akan tumbuh beberapa tongkol. Minimal 1 tongkol. Saya orang jagung, Bu Tarikan. Jadi kalau ditanam itu 1, itu tumbuh nanti 1 tongkol. Tapi 1 tongkol ini ada 750 sampai 1000. Saya pernah ngitung. Makanya di agama Islam, barang siapa yang sedekah 1, maka akan ditambahkan 70. 70 itu nanti akan tunas dan tumbuh rantum. Yang begitu banyak, maka kita bisa panen. Nah, kalau padi 1 bulir kita tanam, maka akan tumbuh dalam 1 rumpun itu 23, minimal itu 15-17 anakan hingga 42 anakan. Dan saya memang orang-orang pernah di padi, jadi kalau padi bagus itu anakannya sampai 42. Itu contoh orang-orang yang memberi, suka memberi, maka Allah akan menambah rezekinya, akan melipat gandakan perbuatannya, pemberiannya itu. Tapi orang yang kikir, orang yang hemat atau pelit, apa itu lagi? Cetil metakil ya, Pak Darmawan ya. Pedit, pelit, cetil metakil. Itu ya. Dimintain, Masya Allah, dimintain daun sampe. Daun sampe. Itu, beli atuh. ulah alak sorangan, beli itu pelit namanya. Orang dimintain daun singkong aja suruh beli. Nah itu, maka akan tambah miskin bukan tambah kaya. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Itu jelas hubungannya dengan tadi yang di atas. Jelas kalau orang suka memberi, ya akan berlimpah. Masya Allah, saya kalau tempat Bu Bakrah itu, orang sudah pulang, saya nggak boleh pulang. Jangan pulang dulu, makan dulu. Masya Allah, makanannya begitu banyak. Mudah-mudahan Bu Bakrah rezekinya tambah melimpah. Amin. Banyak memberi akan dikelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Jelas. Bapak-bapak ingat, kalau Bapak pernah menolong, naik motor Pak. Begitu naik motor, ada orang yang kekurangan bensin, kita tolong. Begitu ada orang jatuh, kita tolong. Suatu ketika, Bapak-bapak kalau pas bannya bocor naik motor itu, bocornya itu tidak jauh dari tembel ban. Insya Allah seperti itu. Dan itu saya praktekkan seperti bocornya itu dekat tambal ban, nggak harus perlu dorong begitu jauh. Itu suatu imbalan dari Allah apabila kita sering menolong. Itu sudah suatu contoh konkret. Siapa menimbun akan dikutuk orang, tetapi orang yang menjual mendapat pujian. Ada gas ini loh. Mau lebaran itu pasti naik harganya. Gas yang 3 kilo itu harganya 17, naik sekarang 22-25. Begitu lebaran banyak yang kekurangan, kok ditimbun, Masya Allah. Nanti jualnya kalau udah nggak ada semuanya baru dinaikkan. Ini perbuat yang kurang baik. Siapa menimbun akan dikutuk orang. Ya tetangganya, ada barang kok dibeli nggak boleh. Padahal itu ada itu gas itu di situ. Nah, tetapi orang yang menjual mendapatkan pujian. Nah, kebetulan Pak Haji Fadli punya gas dijual. Nah, ini akan diberikan pujian. Siapa rajin berbuat baik akan disenangi orang, siapa mencari kejahatan akan ditimpa kesukaran. Itu jelas. Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Mentang punya harta, dengan tetangga mentang-mentang kaya, dengan tetangga acuh tak acuh, samping bisnis mendapatkan uang, banyak sekali saran-saran, nasihat-nasihat yang kaitannya dengan kerohanian. Mungkin Pak Wayan nih, Pak Wayan. Dauyut, Pak Wayan.
Dauyut itu jangan ribut. Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun. Kalau mentang-mentang harta itu sudah menjadi apa namanya ya, menjadi sembahannya, menjadi dituhankan, maka begitu jatuh kelak, begitu dia meninggal seperti daun tua, begitu jatuh sudah nggak ada gunanya. Orang yang soleh akan berkembang seperti tunas muda, tapi bagi orang-orang yang soleh bertunas lagi, tunas cabang tunas lagi, begitu tidak habis-habisnya. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-segalanya. Orang yang bodoh akan melayani orang yang bijaksana. Itu sudah jelas. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segalanya. Istrinya minta cerai, anaknya pergi, ditagih hutang, dan sebagainya. Tapi orang yang bodoh melayani orang yang bijaksana. Ini balasannya orang yang bijaksana. Orang yang soleh akan terjamin hidupnya, orang yang bijaksana bertambah pengikutnya. Insya Allah kita semua orang soleh sehingga kita ngajak orang dimanapun, dakwah orang dimanapun untuk masuk KLP, semuanya ikut. Amin. Jikalau di dunia ini orang baik pun akan menerima balasan, sudah pasti orang yang jahat berdosa akan mendapat hukuman. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan pagi ini kita diberikan kesehatan semuanya. Buku bijak pada tanggal 11 sudah selesai. Dari semuanya yang sampaikan dari buku bijak tadi hanya ada dua, orang jahat dan orang baik. Maka untuk itu, monggo saya mengingatkan diri saya sendiri untuk bisa berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Anywhere, anytime, dan apa itu bahasa Inggrisnya? Bu Herianti paham itu. Jadi kita tidak usah pilih-pilih kalau untuk berbuat baik. Ternyata Masya Allah setelah di beberapa hari tentang buku bijak, tamparan kanan, tamparan kiri, pukulan dari bawah, tendangan dari belakang, kemudian tendangan T dari samping, tendangan C dari samping, itu kalau istilah apa namanya, istilah silat PSHT. Saya merasa seperti itu. Ternyata Masya Allah banyak hal yang kita lakukan masa-masa lalu itu tidak sebanding lurus dengan perbuatan kita. Banyak hal perbuatan kita, banyak hal tingkah laku kita yang jauh bijak, dari bijak. Itu doa mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, terutama owner kita yang di PT KLPI agar bijak, agar amanah, dan memberikan program-program dengan membuat sistem yang bijak kepada kita, dan ini menjadi visi misi daripada PT KLPI. Kita akan sejahtera seluruh umat di dunia. Ini harapannya. Dan saya berdoa semoga semua manajemen PT KLPI ini bertambah bijak, dan member-member kita bisa tambah banyak dengan adanya HK ini adalah kepanjangan tangan daripada PT KLPI sehingga kita bisa berkembang pesat. Kemarin saya sudah hitung-hitungan. Alhamdulillah kemarin saya tembak, babonnya kena, dia masih mutar uang, dia akan masuk 2.100.000. Ini kemarin fotonya kemarin saya kirim. Namanya Bapak Muhammad Taufik dari Sukoharjo. Ini babon. Insya Allah ini akan menjadi kekuatan kita di Pringsewu dan Sukoharjo dan sekitarnya. Ini akan menjadikan calon HK. Terima kasih dari saya. Banyak kurangnya, banyak kesalahannya. Saya pribadi mohon maaf kepada Bapak-bapak, Ibu semuanya. Inilah yang saya punya dan hanya itu yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bapak Haji Darmawan. Alhamdulillah, Masya Allah. Gila nek cah NU saya ngomong beres deh. Pak, maaf telat masuk nih. Siap. Jadi teman-teman semua apa yang disampaikan ya, buku bijak yang dibaca, sekali lagi kita mengingatkan diri kita, buku bijak itu untuk kita. Untuk kita. Saya gini tuh karena di packing saya ada cincinnya ya, untuk kita. Lah ya,
Ben ketero nganggo cincin kawin lo Kang. Untuk apa? Jadi buku bijak ini untuk kita, ya, bukan untuk orang lain. Mantap Pak Haji. Innal insana li ahsani taqwim. Ya. Jadi sesungguhnya manusia diciptakan sebagai sebaik-baik bentuk, sebagai sebaik-baik makhluk. Tapi kenapa kalau Tuhan sudah menciptakan kita, ya, dengan sangat baik, pertanyaannya kenapa kok kita sekarang itu susah menjadi orang baik? Itu kan pertanyaan. Allah sudah menciptakan kita innal insana li ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik sifat. Tapi faktanya kok banyak di antara kita belum bisa baik. Jawabnya satu, teman-teman. Ya, jawabnya satu. Ketidakbaikan di atas muka bumi ini dikarenakan satu hal. Al-fulus yuhyi wa nufus, laisa indal fulus mampus. Ya. Karena uang. Faktor uang. Orang kalau sudah berbicara terkait dengan masalah uang, jangan kok orang lain. Jangan kok saudara, sekandung. Itu bisa santet-santetan, rebutan warisan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Teman-teman yang berbahagia, maka hadirnya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di tengah-tengah kita. Untuk kita yang muslim, ya, dan teman-teman semua sebangsa dan setanah air, dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Afala yu'minun. Dan aku Allah, aku Tuhan, sudah menurunkan air untuk memberikan kehidupan. Afala yu'minun? Apakah kalian tidak beriman? Apakah kalian tidak percaya? Air diturunkan dari pemikiran manusia-manusia yang insya Allah dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Ngapain kita pagi-pagi subuh jebles kayak gini malah terus suruh ngomongin masalah kebaikan? Gak gawe. Di bisnis mana? Yang diomongin biasanya itu omsetmu berapa, yang closing berapa, itu. Nah, kita diajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang yuk kembali baik. Maka satu hal sudah saya sampaikan di teman-teman para ketua HK terpilih pertama, kita memiliki tugas untuk membawa kembali saudara-saudara kita kembali kepada Tuhan. Masalah uang ini sudah dibereskan oleh sistem. Wallahi, demi Allah, sistem ini sudah dibuat untuk kita menjadi lebih baik. Bulan depan, tahun depan, kita nggak lagi melihat ada guru ngaji yang stres mikirin gerabatan. Amin. Amin ya Allah. Guru ngaji, kita ingin melihat guru-guru di sekolah itu mengajar karena kecintaan mereka terhadap ilmu, bukan karena faktor gaji. Kita ingin polisi itu ada di tengah-tengah masyarakat menjadi para pemersatu dan pengayom umat, enggak lagi karena faktor gajinya. Kita ingin dokter melayani pasien karena faktor kemanusiaan, bukan karena faktor gajinya. Air sudah memberikan kehidupan. Bismillah. Teman-teman semua, para calon pemimpin yang insya Allah dari Anda semua akan muncul perbaikan di tengah umat. Kita tahu persoalan kita saat ini adalah kebodohan. Persoalan di tengah masyarakat adalah kemiskinan, keangkuhan, keangkaramurkaan. Itu semua dikarenakan satu faktor, yakni kurangnya masalah keuangan. Ya. Hingga kemudian orang itu berpikir uang adalah segalanya. Kita ingin buat sebuah sistem di mana uang itu menjadi keset di kaki kita. Uang itu menjadi alas kaki kita. Uang itu kita taruh di bawah kaki kita, bukan di dada kita. Orang mengatakan, wah mas, uang bukan segalanya. Betul, tapi segalanya butuh uang. Lo kita mau ngibadah kepada Allah kalau telanjang, no, ya lucu toh. Kudu nganggo sarung, gitu, kudu nganggo kelambi, harus pakai baju. Baju itu pun harus kita beli pakai duit Kang, gak iso nganggo klaras. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang kaya agar bisa memperbaiki kondisi kita. Teman-teman yang berbahagia, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakal merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka.
Apa yang ada pada diri kita? Mindset, pola pikir. Yang ada pada diri kita itu mindset kita yang salah. Mindset kita itu jadi mindset orang miskin. Itu loh masalah. Gelembuk. Oh kiai-kiai NU loh saiki. Wong kita cah NU ya. Yang namanya ulama warasatul anbiya. Bukan ulama warasatul PDI, bukan. Ulama warasatul PKB, bukan. Ya, ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama itu gini loh. Iki loh ulama. Ulama itu begini. Ya, pendeta itu ya begini, harusnya. Gitu. Kalau pendeta itu begini, ada yang berbuat baik, bagus. Kalau tidak berbuat sesuai dengan kaidah agama, jelek. Itu kalau kiai, kalau ulama, kalau pendetanya sudah clear keuangannya. Tapi kalau kiainya masih gelembuk ke partai, kiainya masih gelembuk ke, naudzubillah, kiai itu loh. Sekarang tuh begini Kang Mat. Nih, ini kiai. Nyun ngapunten, kayaknya pendeta nggak jauh beda. Ya, yang ini politikus, ini orang kaya, ini orang jahil metakil, ini di sini malah gini. Loh, ulamanya nggak berani bersuara. Ya, iki masalah, Kang. Iki masalah. Dan ini akan selesai dengan air, insya Allah. Ya, insya Allah. Pondok-pondok pesantren ratakan. Ya. Kenapa? Karena dari sana kita akan melihat anak-anak kita tahun depan, insya Allah. Yang masuk di inklusif, masuk di Sumedang, itu panjenengan semua yang kemudian menjadi orang tua asuh. Jenengan itu sadar tidak sadar sudah dipaksa oleh sistem untuk menjadi orang tua asuh. Masuk ke dalam inklusif, Anda bayar 140.000. Gitu? Jadi Masya Allah loh. Jadi masuk ke inklusif, ya kita bayar 140.000 rupiah, gitu? Itu 3 orang diantaranya, ya tiga itu 105.000 itu untuk kemudian memberikan beasiswa ke anak-anak yang tidak mampu. Maka tadi Kang Mas Narto sudah sampaikan terkait satu hal ya. Ada orang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin. Kita lihat, yuk makanya teman-teman di sini yuk pahami kita punya fitur di aplikasi kita. Dalam fitur di aplikasi kita itu ada yang namanya fitur sponsor dan donor sponsor. Tidak? Fitur sponsor dan donor sponsor. Bayangkan teman-teman, nanti teman-teman akan merasakan ya keikhlasan yang pertama seolah dipaksakan tapi menjadi baik. Fitur donor sponsor. Contoh di apa namanya? Akun jenengan ada donor, ada uang sponsornya. Tahu-tahu hilang. Itu nggak hilang teman-teman. Itu digunakan oleh fitur donor sponsor untuk membantu saudaranya, membantu orang lain. Dan hebatnya di sini tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu kita. Coba teman-teman mungkin bisa dicek di akunnya, bisa dicek. Kenal nggak teman-teman dengan orang-orang yang menggunakan donor sponsor teman-teman? Sok dibuka. Tidak kenal. Dibuka terus dilihat di dalam fitur pengguna sponsor. Coba jangan lihat, nggak ada di situ, nggak ada orang-orang yang kemudian apa namanya kita kenal. Banyak orang-orang yang nggak kita kenal bahkan. Ya, itu sebuah kebaikan, keikhlasan yang disistemkan. Selama ini yang namanya ikhlas itu ya kadang-kadang lamis-lamis, itu udah nolong gitu ya, sudah nolong saudaranya, begitu saudara yang ditolong ini sudah mulai baik, apa dia bilang? Kamu tahu bisa kayak gitu, itu kalau nggak ada saya nggak mungkin. Lu katanya ikhlas, gitu. Masjid itu gede magrong-magrong, itu kalau saya nggak nyumbang tekel kemarin, wes nggak jadi. Lu katanya ikhlas, gitu. Itu Mas, jembatan yang di depan RT itu, kalau nggak ada saya nggak jadi. Lo jadi ini ikhlas, wah aku ikhlas kok, aku ikhlas tenan. Masya Allah teman-teman. Nah di sini ini sistem yang menuntut kita, mengajak kita, menjerumuskan kita ke dalam sebuah kebaikan. Ya, jadi pahami. Ada teman-teman kemarin ada yang telepon saya, Pak, ini gimana sistem Pak? Tahu-tahu saya punya donor sponsor, saya mau gunakan untuk mendaftarkan orang lain, untuk mendaftarkan saya punya member, loh kok malah hilang, gitu ya? Bukan hilang teman-teman, itu digunakan oleh donor sponsor karena kita telat pakai. Ya. Ini sistem sedang mengajarkan bagaimana caranya uang
cari uang. Kita ini sedang dididik oleh sebuah sistem untuk menjadi owner, bukan untuk menjadi salesman, bukan. Bayangkan, jenengan tidak jualan pulsa tapi jenengan dapat untung pulsa. Jenengan diem duduk manis tahu-tahu ada uang masuk. 250, Pak. 250 perak. Anggite 250 kuwi ora digolek ngono oleh apa piye? Memang ada uang misalkan 250 itu kalau enggak kita cari memang dapat. Di luaran sana itu karena faktor uang Rp1.000 itu gebuk-gebukan loh, tukang parkir. Iya. Bayangkan kita di sini sedang disetting oleh sebuah sistem untuk menjadi owner. Ya. Siapa saja dari kita yang percaya, yang mau masuk. Ini saya sudah dapat interupsi tadi. Dari mentor saya nih. Mas, jangan terlalu dalam bahas masalah agama. Ya, Pak, ngapunten, ya. Nah, siap. Nah, jadi itu, ya. Bagaimana caranya sistem ini menjadi, kalau minjem istilahnya Kang Mas Sunarto, dakwah ekonomi kita. Siapapun di tengah masyarakat, ya, itu akan beres perekonomiannya dengan sistem ini. Ya, kalau kata orang Sunda itu kan hidup itu perlu 3 hal saja sebetulnya. Imah page, beteng sebeh, rambut basuh, gitu ya? Gitu ya? Iya, Kang Benny ya. Jadi rumah itu berdiri, artinya tempat untuk kita tinggal, kita punya. Kemudian perut kita terisi. Karena sesoleh dan sebaik apapun, ya, kalau sudah lapar itu lebih galak daripada biasanya. Takonan Kang Fadol ini orang percaya. Jajal, mulih saka mana gitu ya? Tekan omah gitu, gak ono sego, apa sego urung mateng ngono. Itu darah tinggi itu. Gitu. Orang bilang gini Kang Mas ya. Jadi tempe itu makanan yang menyehatkan. Sebagian orang bilang gitu. Tapi dikasih tempe terus darah tinggi. Ngebrak maju kok tempe lagi gitu ya. Nah, artinya terkait dengan kondisi masyarakat saat ini, ya, bagaimana kita lihat PHK di mana-mana, walau tidak diberitakan oleh media, tapi fakta telah menunjukkan bahwa saat ini, ya, itu terjadi di tengah. Dengan adanya air, ya, visi dan misi perusahaan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ini sudah memberikan garis-garis besar haluan kehidupan. Ya. Di panjenengan loh, di sini para owner lo hadir. Ini para owner-ownernya hadir. Gitu. Dan jenengan-jenengan itu bakal menuju ke arah sana untuk menjadi owner. Contoh. Kemarin itu terjadi obrolan terkait dengan masalah kafe, teman-teman. Ya, terkait dengan masalah kafe itu disetting supaya kafe itu bisa menjadi milik Anda. Karena Anda adalah ownernya. Anda itu pemiliknya. Jadi dengan datang ke kafe itu bukan dalam rangka menjadi tamu, tapi menjadi pemilik. Ya, menjadi pemilik. Hanya dengan Rp50.000 saja, Anda bisa memiliki kafe itu. Bayangkan. Lu jenengan kalau beli saham, ya, entah apalah namanya. Nek ngomong sahamku salah meneh. Karena ada orang yang Mas kalau saham itu harus sesuai dengan kebijakan BI, OJK dan lain sebagainya. Ya. Kalau misalkan Anda beli ya saham lah saya bilang, beli saham misalkan, ya, beli saham Indofood misalkan, Anda hanya diberikan bagi hasilnya, tapi Anda tidak diberikan hak untuk memiliki gedungnya. Apa pernah dengan beli saham Pertamina kemudian dikasih kilang minyaknya? Tidak pernah. Nah di sini Anda beli saham itu langsung secara otomatis, ya, RAB-nya dibuat 5 tahun. Setelah 5 tahun itu gedung, ya, kemudian semua perangkat yang ada di dalamnya itu milik kita semua, milik member, bukan milik KLPI. KLPI hanya menaungi saja. Kenapa? Karena kekuatan itu simpul. Kalau nggak ada simpulnya, nggak ada kekuatan. Sapu lidi itu bisa jadi sapu lidi kalau dia itu disimpul, diikat. Kalau nggak diikat, rampung. Sok, dengan sekarang kita semua, ya, coba misalkan dari teman-teman dikumpulkan Rp50.000. Terus titipkan ke saya lah, nggak usah ke orang lain. Titipkan ke saya, ya jumlahnya nanti 10 miliar.
kira-kira goyang nggak kepala saya? Mesti goyang, godek, Kang. Mesti godek. Lah, kalau dititipkan ke individu-individu, problem. Nah, ini dititipkan di PT, di mana kemudian sudah membuat sebuah sistem. Ini sedang dibuat APK-nya, sedang dibuat ya APK-nya untuk apa? Untuk mengatur bagaimana caranya transaksi di dalam kafe tersebut. Dan insya Allah sudah clear. Jadi teman-teman semua, ya, ini para calon ketua HK, besar harapan kita setiap yang hadir di pagi hari ini memberikan informasi yang valid kepada masyarakat terkait dengan untuk siapa kafe air ini dibuat, untuk apa kafe itu sedang direncanakan dan dibuat. Dan insya Allah ini sudah para pembeli sahamnya atau orang-orang yang kemudian ingin memiliki kafe itu sudah mulai ada. Jadi teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Ayo 50.000 saja bisa beli kafe loh, sudah punya kafe ya. Nah, nanti bisa ngubungin saya kalau berkenan untuk menjadi saham sajalah, saya sebut saham ya, pemilik sahamnya. Satu lembar Rp50.000. Saat ini kalau mau transfer 50.000 tinggal tambah 50001 tambah 1 belakangnya. Karena itu menunjukkan kafe yang pertama akan dibuat. Dan insya Allah Cirebon. Setelah Cirebon nanti insya Allah terkumpul ya tersebut geser ke tempat Kang Fadli. Kita doakan tempatnya Kang Fadli strategis, bagus, cakep ya. Ala kulli hal bismillah, tempat itu bisa menjadi apa ya namanya? Akar ya, menjadi bekas-bekas yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Wah, di sini nih orang yang kemudian dulu berkumpul untuk membicarakan terkait dengan masalah aplikasi air. Aplikasi air sekarang sudah menjadi payung bagi kata anak cucu kita. Kalau kita sudah mati tahun lagi ya. Teman-teman. Alhamdulillah. Ini masih kurang 4 menit. Nah, monggo. Silakan. Kalau ada pertanyaan mungkin 2-3 pertanyaan masih cukup ya. Silakan dibuka mic-nya kalau mau ada yang bertanya. Halo Pak Darmawan, selamat pagi. Wah, semangat pagi Kang Teddy Permana. Ini beliau Ketua HK dari Cirebon. Tunjukkan wajahmu Kang Teddy. Ini wajahku. Ini wajahku. Mana? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, gimana Kang Teddy? Ya, terkait akan naiknya registrasi yang 50.000 itu Pak Darmawan, gimana? Oh, ya. Nah, itu nanti para ketua HK mohon untuk menginformasikan. Ini waktu yang sangat tepat, di mana insya Allah ini calon-calon ketua HK, teman-teman perlu kami sampaikan, para calon ketua HK yang masuk di Zoom pagi hari ini adalah orang-orang yang kami anggap sudah memiliki sifat yang amanah. Ini untuk sementara terkait dengan rencana tersebut ya, itu pecah di dalam dulu ya, jangan pecah di luar. Ya, menjadi pemikiran kita dulu. Ini karena belum keluar memo resmi dari perusahaan. Belum keluar memo resmi dari perusahaan, jadi belum disampaikan secara umum. Ya, jadi pecah di dalam dulu. Hanya saja informasinya memang ya, ini sama seperti Indomaret, Alfamaret itu kan dulu gitu. Dulu pertama keluar juga cuma 150 sampai 200 juta. Sekarang 700 jutaan ya Indomaret. Jadi kenaikan itu sesuatu yang wajar. Naik itu akan diiringi dengan kenaikan pelayanannya ya, terkait dengan masalah keuntungannya dan seterusnya ya. Insya Allah ya. Ini sudah barokah alhamdulillah. Baik. Ini teman-teman alhamdulillah ini sebetulnya Pak Basri ini sudah hadir ini. Ya. Pak Basri, kalau ada yang mau disampaikan kami persilakan. Monggo. Halo. Wah, Biasa ya. Jadi teman-teman semua, terima kasih Pak Sunarto, luar biasa. Saya banyak belajar Pak. Ya, apalagi dari itu padinya sama jagungnya ya. Nah, buat teman-teman semua, mari kita sudah mungkin beberapa dari teman-teman atau mungkin
sebagian besar lah saya katakan bahwa dampak dari buku ini menjadikan kita manusia lebih baik lah. Bukan berarti kita sebelumnya tidak baik ya, teman-teman yang harus ngecek, karena seperti kata Pak Ustadz Darmawan katakan, semua itu buat saya. Pikiran saya, perkataan saya, perasaan saya, tindakan saya. Hari ini jadi apapun saya, siapapun saya, ingat jangan pernah salahkan siapapun, jangan salahkan keadaan, salahkan saya. Dan teman-teman kalau sudah menyadari hal itu, yang nomor 2, teman-teman, kita harus bertobat. Nah, itu ya. Jadi berhenti untuk menyalahkan siapapun, berhenti untuk menunjuk siapapun atau menyalahkan keadaan, karena itu tidak akan merubah apapun, Bapak Ibu. Tapi mulailah dari kita pelan-pelan berubah. Ya, saya percaya teman-teman tadi Pak Darmawan buka dengan kata yang bagus banget ya. Ya, simpel tapi nusuk ya. Tua-tua keladi ya, tambah tua tambah jadi. Nah, tambah tua tambah jadi lebih bijak. Ya, teman-teman seperti itu. Yuk, mari Bapak Ibu. Semoga buku bijak yang disampaikan oleh setiap ketua HK ini menjadi sebuah pedoman. APBN, ambil positif, buang negatif. Di sini Bapak Ibu boleh lihat ya, bagaimana keunitian, perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah Bapak Ibu. Ya, kemarin kita dengar Ibu Tarigan boleh sharing tentang pengalaman dan tafsiran tentang buku bijak. Hari ini ada Pak Haji Sunarto yang menceritakan pengalamannya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau biasa saya cuma dengar dari masjid yang toanya itu cerita gitu ya. Hari ini Bapak Ibu saya baru tahu Pak Sunarto kuasai banyak bahasa. Luar biasa ya. Tinggal saya belum dengar dia keluar bahasa Cina aja. Oke teman-teman ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ya, semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini semuanya boleh membawa berdampak dan membawa manfaat. Ya, tidak ada yang sempurna teman-teman, tapi baiklah kita mengambil segala sesuatunya secara baik dan benar. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman kita sudah buka untuk calon ketua HK yang kedua. Pak Darmawan, Pak Andi boleh bantu untuk seleksi agar HK ini benar-benar bisa ada di mana-mana. Ya, HK ini benar-benar bisa mengedukasi setiap member tentang apa itu KLPI dan apa itu air. Sehingga Bapak Ibu percayalah, kalau perusahaan saja punya visi misi menjadikan kita orang bijak dan orang baik, teman-teman percayalah perusahaan itu nggak bakal kabur. Karena banyak orang yang selalu ketakutan karena dia pernah mengalami kekecewaan. Ya, teman-teman yang masuk ke dalam sini, kalau kira-kira dia kabur, kira-kira nih Bapak Ibu, jadi apalah perusahaan itu? Ya kan? Yang paling ngeri itu bukan hukuman terhadap manusianya Bapak Ibu. Yang paling ngeri itu kemunafikannya tuh kalau sampai itu terjadi. Mari Bapak Ibu jangan lupa selalu berdoa juga buat perusahaan, buat owner, ya, buat para pemimpin kita, leader-leader HK, ya. Nah, kalau ada Pak Roy boleh tambahkan di kantor cabang perusahaan KLPI tempat training sama jadwal ketua HK. Ya, karena sekarang kantor training kita terbatas, tapi teman-teman HK kita udah ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi saya khususnya mengajak teman-teman, ayo kita sudah belajar bijak, sekarang waktunya kita mengimpartasikan. Kita waktunya mensosialisasikan. Kita bantu teman-teman kita yang mungkin pagi nggak bisa hadir ya di HK kita, ya supaya apa? Supaya mereka pun boleh mendapatkan hal yang baik ini, teman-teman semua. Oke, ya itu aja dari saya. Kalau terkait mengenai kenaikan itu ya, karena Pak Teddy sudah tanyakan ya Bapak Ibu, jadi gini, memang ada wacana bakal ada kenaikan pendaftaran dari 35 jadi 50. Jadi sebelumnya ibadah 525 itu akan jadi 600.000. Ya, tetapi yang inklusif kan selama ini 280 Bapak Ibu, itu jadi 250. Ya, saya ulangi lagi ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini belum keluar memonya ya Pak Darmawan, kita belum baca memonya resminya. Tapi sudah disoundingkan hanya ke ketua HK. Ya, jadi teman-teman semua ya yang 525 ibadah jadi 600.000, oke? Dan yang 280 jadi 250. Ya, sudah tidak perlu lagi harus sponsor 3 lagi. Seperti itu ya. Itu baru wacana sedikit aja yang kita tahu. Tapi nanti kalau ada memonya keluar, memo itulah yang menjadi patokan dasarnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ke Pak Teddy bisa terjawab ya. Oke, teman-teman semua, udah jam 7 kita mau aktivitas, yang di Jayapura udah jam 9. Ya, mari kita semua belajar. Nah, untuk ketua HK sekalian saya umumkan, ya kita nggak ada meeting pagi hari ini,
ya teman-teman direview lagi materi yang kemarin sampai yang kemarin sampai yang kemarin ya, kita belajar. Kalau ada pertanyaan silakan kita ngobrol dulu. Ya, untuk Pak Darmawan, Pak Andi, mari bantu ajak teman-teman yang siap udah jadi ketua HK masukin ke sesi 2 ketua HK untuk kita gembleng lagi. Oke? Itu aja teman-teman dari saya. Sekali lagi luar biasa semuanya teman-teman. Anda orang-orang hebat, Anda orang-orang bijak. Ya, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini teman-teman boleh pegang perasaan, pegang hatinya masing-masing. Ini buat saya, Bapak Ibu, bukan buat orang lain. Ya, oke silakan. Padahal mungkin habis ini kita doa. Ya. Baik teman-teman semua, Masya Allah, Alhamdulillah itu tadi yang disampaikan Pak Basri. Yuk kita masuk ke sesi doa. Di sini ada Ibu Linda Kartika. Ibu Linda Kartika ini beliau ketua HK dari Surabaya. Yeah. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selamat pagi teman-teman semua. Mari kita berdoa sesuai dengan iman kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin doa pagi ini secara Kristiani. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, pagi ini Kau berikan kami semua kesehatan, Kau bangunkan kami dan kami boleh berkumpul pagi ini lewat Zoom, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi orang yang lebih bijak ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami berterima kasih, kami boleh berkenalan dengan PT KLPI yang luar biasa ini. Beri kami Tuhan, bisa juga mengemban misi dan visi dari PT KLPI ini untuk mensejahterakan keluarga kami, teman-teman kami, dan lingkungan kami. Kami berdoa untuk PT KLPI, untuk para pemegang saham, para direksi, karyawan, dan staf KLPI yang bekerja ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan benar dan selalu dalam takut akan Kau ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan sampai apa yang mereka lakukan memang benar-benar sesuai dengan visi dan misi dari PT KLPI. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, anak-anak kami, para suami kami, para istri kami, biarlah mereka juga mendapatkan berkah yang daripada ya Tuhan, baik kesehatan, baik berkat jasmani rohani ini ya Tuhan, semuanya boleh berasal dari-Mu. Kami juga berdoa bagi para anggota member kami di KLPI, semuanya tak terkecuali ya Tuhan. Biarlah kami boleh melangkah hari demi hari kami dalam menjalankan bisnis ini dengan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga tidak mengecewakan Engkau, tapi kami benar-benar boleh menjadi lilin-lilin kecil di sekitar kami, menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami dalam mereka meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga berdoa bagi negara kami yang tercinta Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan dengan segala sumber yang ada di Indonesia ya Tuhan. Biarlah sumber daya yang ada di Indonesia semuanya boleh memberkati rakyat Indonesia. Berkati pemimpin kami Tuhan. Berikan mereka rasa takut akan Engkau, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan, kebijakan yang mereka lakukan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin. Tuhan, kami panjatkan doa ini semua dan kami alaskan hanya kepadamu ya Bapa, karena Engkau pemegang otoritas baik di surga maupun di bumi, dan segala kehendak-Mu kami berseru padamu. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau akan lakukan yang terbaik untuk kami masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Segala puji dan segala hormat hanya kami serahkan kepadamu. Terima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Baik teman-teman yang luar biasa, terima kasih sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang sudah didoakan menjadi kebaikan untuk kita semua. Ya, mohon izin saya screenshot dulu. Salam 5 pilarnya.
Ya, bismillah. Oke. Sebentar. Satu lagi. Selesai. Satu lagi. Nah, kasih senyum yang paling manis, teman-teman. Ini kelihatan kalau biasanya yang jarang senyum kelihatan. Senyumnya pahit-pahit. Oke, siap? Wah, alhamdulillah. Baik. Selesai ya, teman-teman. Terima kasih banyak telah hadir. Anda semua orang hebat, kita semua orang hebat, dan insya Allah besok pagi kembali. Salam 5 pilar. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Salam Sehat-sehat semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya.